Sejarah asal-usul Omben Sampang Madura. Simak cerita selengkapnya. Tapi sebelum lanjut untuk menyimak, mari bangun channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai sarana dakwah dan amal jariah buat kalian semua. Terima kasih. Diceritakan dalam sejarah Madura bahwa cucu Bukabu mempunyai anak bernama Dewi Saini alias Putri Kuning. Disebut Putri Kuning karena kulitnya yang sangat kuning. Kesenangannya bertapa. Dengan perkawinan batin dengan Adipodai, putra kedua dari penambahan Belingi bergelar Aryo Pulongjiwo, lahirlah dua orang putra masing-masing bernama Joko Tole dan Joko Wedi. Kedua putra tersebut ditinggalkan begitu saja di hutan. Putra yang pertama, yaitu Joko Tole, diambil oleh seorang pandai besi bernama Empu Keleng di desa Pakandangan dalam keadaan sedang disusui oleh seekor kerbau putih. Sedangkan putra yang kedua, yaitu Joko Wedi, ditemukan di Patemawu juga oleh seorang empu. Kesenangan Joko Tole sejak kecil ialah membuat senjata-senjata seperti keris, pisau, dan perkakas-perkakas pertanian. Bahannya cukup dari tanah liat saja, akan tetapi Joko Tole dapat merubahnya menjadi besi. Demikian menurut cerita, pada usianya yang mencapai 6 tahun, bapak angkatnya mendapat panggilan dari Raja Majapahit Brawijaya ke-7 untuk diminta bantuannya membuat pintu gerbang. Diceritakan selama 3 tahun keberangkatannya ke Majapahit, Empu Keleng belum juga ada kabarnya sehingga mengkhawatirkan Nyai Empu Keleng. Karena itu, Nyai menyuruh anaknya yaitu Joko Tole untuk menyusul dan membantu ayahnya. Dalam perjalanannya melewati pantai selatan Pulau Madura, ia berjumpa dengan seorang yang sudah tua di desa Jumiang, yang tak lain adalah pamannya sendiri, saudara dari ayahnya yaitu Pangeran Adirasa yang sedang bertapa, dan ia pun memanggil Joko Tole untuk menghampirinya. Lalu Joko Tole pun menghampirinya. Adirasa lalu menceritakan permulaan sampai akhir hal ihwal hubungan keluarga, dan juga ia memperkenalkan adiknya Joko Tole yang bernama Joko Wedi. Selain itu, Joko Tole menerima nasihat-nasihat dari Adirasa dan ia juga diberi bunga melati pula. Bunga melati itu disuruhnya untuk dimakannya sampai habis, yang nantinya dapat menolong bapak angkatnya itu yang mendapat kesusahan di Majapahit dalam pembuatan pintu gerbang. Pembuatan pintu gerbang itu harus dipergunakan alat pelekat. Pelekat yang nantinya akan dapat keluar dari pusar Joko Tole sewaktu ia dibakar hangus. Oleh karena itu, nantinya ia harus minta bantuan orang lain untuk membakar dirinya dengan pengertian jika Joko Tole telah hangus terbakar menjadi arang, pelekat yang keluar dari pusarnya supaya cepat-cepat diambil, dan jika sudah selesai supaya ia segera disiram dengan air supaya dapat hidup seperti sedia kala. Joko Tole diberi petunjuk bagaimana cara untuk memanggil pamannya yaitu Adirasa apabila ia mendapat kesukaran. Selain mendapat nasihat-nasihat, ia juga mendapat kuda hitam bersayap, namanya si Mega, sehingga burung itu dapat terbang seperti burung Garuda, dan sebuah emeti dari ayahnya sendiri yaitu Adipodai. Setelah Joko Tole pamit untuk ke Majapahit, sesampainya di Gresik mendapat rintangan dari penjaga-penjaga pantai karena ia mendapat perintah untuk mencegat dan membawa dua saudara itu ke istana. Perintah raja itu berdasarkan mimpinya untuk mengambil menantu yang termuda di antara dua saudara itu. Dua saudara itu datanglah ke istana.
Ketika dua orang saudara itu diterima oleh raja, diadakan ramah tamah dan diutarakan niatan raja menurut mimpinya. Karena itu, dengan ikhlas Joko Tole meninggalkan adiknya dan melanjutkan perjalanannya menuju Majapahit. Setelah mendapat izin dari ayah angkatnya untuk menemui Raja Majapahit, ia lalu ditunjuk sebagai pembantu empu. Pada saat bekerja dengan para empu, Joko Tole minta kepada para empu supaya dirinya dibakar menjadi arang. Apabila telah terbakar, supaya diambilnya apa yang telah keluar dari pusarnya, dan itulah nantinya yang dapat dijadikan sebagai alat pelekat. Apa yang diminta Joko Tole dipenuhi oleh para empu, sehingga pintu gerbang yang tadinya belum bisa dilekatkan, maka sesudah itu dapat dikerjakan sampai selesai. Setelah bahan pelekatnya diambil dari pusar Joko Tole, ia lalu disiram dengan air supaya hidup. Setelah bahan pelekatnya diambil dari pusar Joko Tole, ia lalu disiram dengan air supaya dapat hidup kembali seperti sedia kala. Selanjutnya, yang menjadi persoalan ialah pintu gerbang tadi tidak dapat didirikan oleh para empu karena terlalu berat. Dengan bantuan Joko Tole yang mendapat bantuan dari pamannya, yaitu Adirasa yang tidak menampakkan diri, pintu gerbang yang tegak itu segera dapat ditegakkan, sehingga perbuatan tersebut menakjubkan bagi para raja, para menteri, dan juga bagi para empu. Bukan saja di bidang teknik, Joko Tole memberi jasa-jasa bantuannya pula, semisalnya dalam penaklukan Belambangan. Atas jasa-jasanya itu, Raja Majapahit berkenan menganugerahkan putri mahkota yang bernama Dewi Mas Kumambang. Tetapi karena hasutan patihnya, maka keputusan untuk mengawinkan Joko Tole dengan putrinya ditarik kembali dan diganti dengan Dewi Ratnadi yang pada waktu itu buta karena menderita penyakit cacat. Sebagai seorang kesatria, Joko Tole menerima saja keputusan sang raja. Legenda ditetapkannya nama Omben berasal dari cerita tentang Joko Tole yang bersama istrinya pada suatu ketika pulang dari Majapahit ke Sumeneb, berjalan kaki menelusuri pantai utara Madura melewati Socah. Air mata keduanya daerah yang Kabupaten Bangkalan dan seterusnya. Beberapa hari kemudian berbolak ke arah selatan. Di situ mereka menemukan sumber mata air yang cukup sangat besar. Pada kesempatan itu, Dewi Ratnadi, yaitu istri Joko Tole, mandi dan mencuci pakaian yang dicuci pula Amben, yaitu pakaian dalam sejenis pembalut, karena kebetulan sedang datang bulan. Tak disangka, amben itu terlepas dari tangannya dan hanyut di bawah arus air. Dengan susah payah dicari ke sana kemari mengikuti aliran air, akan tetapi sia-sia. Amben itu tak ditemukan. Karena merasa jengkel, Joko Tole bersumpah serapah atau abestoh dalam bahasa Madura. Sumber itu katanya tidak akan mengalir keluar desa. Maka dengan kehendak yang maha kuasa, aliran sumber itu tidak mengalir keluar desa, seakan-akan berputar kembali ke muaranya. Sejak peristiwa hanyutnya amben milik Dewi Ratnadi itu, maka desa itu disebut dengan Omben. Sumber lain mengatakan bahwa dahulu kala desa itu adalah tempat beristirahatnya Joko Tole dan kudanya Minum setelah melakukan perjalanan jauh untuk pulang ke Keraton Sumeneb. Omben diambil dari bahasa Jawa yang berarti minum atau tempat minum, dan dari situlah nama Omben diperoleh. Sebelum tahun 1920, pemerintah Kota Sampang telah 12 kali mengadakan percobaan untuk mengalirkan sumber itu keluar dari daerah Omben, namun sia-sia belaka. Menurut keyakinan masyarakat di tempat, disebabkan oleh sumpah dari Joko Tole. Untuk percobaan yang ke-13 kalinya, Camat Omben beserta masyarakat setempat mengadakan ritual, yaitu doa bersama dengan disertai penyembelihan lembu betina berbulu putih.
Hal ini dikaitkan ketika Joko Tole masih bayi, konon katanya menyusu pada lembu betina milik Empu Pagandangan pada saat itu di hutan. Alhasil, doa masyarakat setempat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air yang semula hanya dapat dimanfaatkan oleh penduduk sekitar Omben akhirnya dapat dialirkan ke kota Sampang dan sekitarnya, sampai saat ini menjadi penyuplai kebutuhan air untuk seluruh warga kota Sampang, sehingga sumber mata air tersebut memberikan banyak manfaat bagi masyarakat kota Sampang. Itulah kisah asal mula nama Omben terbentuk. Cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bagikan ke media sosial kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.